Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kereta, ditarik oleh beberapa binatang buas, melakukan perjalanan sangat cepat menuju tujuannya. Sue Ying dan Jing Qiu mengamati pemandangan yang lewat dari kursi mereka di dalam gerbong. Secara keseluruhan, ibu kota prefektur laut yang tenang mencapai proporsi yang sangat besar, membuat pemandangan seperti struktur yang luas dan besar, serta gunung yang bergelombang, menjadi hal biasa. Aku bahkan tidak mendapat kesempatan untuk melihat dengan benar ibu kota prefektur laut yang tenang secara keseluruhan. Paling-paling, kami mendapat pandangan dari kejauhan karena tembok besar itu menghalangi jalan. Jing Qiu menghela napas dalam pujian. Memang, Sue Ying mengalihkan pandangannya ke dinding besar yang diselimuti oleh awan yang menghalangi ujung jalan. Ibu kota prefektur laut yang tenang adalah tempat yang luar biasa. Itu hanya normal, melihat bagaimana itu dibuat oleh master prefektur pertama, dan kemudian dibentengi oleh banyak generasi berikutnya. Susunan di dinding benar-benar dalam, tidak ada yang bisa dipahami oleh orang seperti kita. Bersama dengan Keheranannya, perasaan bangga muncul di hati Sue Ying. Selama dia tidak mengendur, dia ditakdirkan untuk menjadi dewa dunia tahap 4 di masa depan, dan dia bahkan memiliki harapan untuk bergabung dengan barisan eksistensi yang kuat. kami akan segera tiba. Pengemudi kereta berjubah hijau menyela. 9 binatang buas sekarang turun menuju rumpun istana yang menjulang tinggi. Salah satu dari mereka tidak lain milik Tuan Prefektur Laut yang tenang itu sendiri, dan wilayah klan Longxi juga berada di daerah itu. Saat turun dengan cepat, gerbong segera tiba di depan pintu menuju ruang istana samping. Tuan Dongbo, seorang petugas wanita mengenakan jubah ungu sedang menunggu di pintu masuk, dialah yang bertanggung jawab untuk menerima tamu. Sue Ying dan Jing Qiu turun dari kereta. Surga, Sue Ying menyapu visinya di sekelilingnya. Berdiri tepat di luar pintu masuk istana adalah deretan prajurit legiun Mengenakan baju besi emas, semuanya memancarkan aura di tingkat dewa dunia. Ada 10 dewa dunia berdiri di luar istana sebagai penjaga. Sue Ying menghela nafas memikirkan betapa dalamnya fondasi klan teratas di prefektur Laut Tenang. Ditemani oleh istrinya, ia akhirnya memasuki istana yang menjulang tinggi, seperti yang dipimpin oleh petugas. Sejumlah tamu sudah tiba di aula istana, kelompok yang juga termasuk remaja tampan mengenakan jubah putih, ketujuh Meiyu. Dia duduk bersila di samping meja panjang, dengan 2 wanita cantik di punggungnya. Tuan Dongbo, dengan cara ini, jika kamu mau. Petugas berjubah ungu membawa Sue Ying ke kursinya yang terletak tepat di sebelah ketujuh Meiyu. Di sana, ia juga memasuki posisi bersila, dengan istrinya di sisinya. Saudara Dongbo, apakah istrimu satu-satunya yang menemanimu? Ketujuh Meiyu berbalik. Kami datang ke sini hanya Untuk memperluas wawasan kami. Apakah Nyonya Sang tidak ada di sini juga? Sue Ying bertanya, nada terkejut dengan nadanya. Madam Sang adalah tahap kedua dewa dunia yang Tugaskan melindungi ketujuh Meiyu, namun dia tidak hadir. Tidak perlu baginya menghadiri perjamuan seperti itu, kata ketujuh Meiyu terus terang. benar-benar lelucon. Monark Mo Sue saat ini ada di sana, di Longxi Clan, ditemani oleh Master Prefektur sendiri. Selama dia tetap di ibu kota prefektur Laut Tenang, tidak mungkin baginya untuk menghadapi bahaya. Dengan seberapa kuat ayahnya, dia bisa dengan mudah menekan seluruh wilayah ibu kota prefektur Laut Tenang dengan hanya satu pikiran. Sederhananya, Nyonya Sang tidak perlu menjaganya dalam kondisi seperti itu. Saat mereka mengobrol, petugas melangkah lagi dan lagi, dengan hormat berlutut sebelum membawa lebih banyak makanan dan anggur yang lezat ke meja Sue Ying. Ini adalah tanda penghargaan dari pangeran kedua. Tuan Dongbo, tolong nikmati, kata seorang petugas saat dia pergi. Suatu tanda penghargaan dari pangeran kedua. Sue Ying melihat nampan makanan berbatu memegang sebotol anggur, serta 6 piring terpisah, di atas mana buah-buahan roh dan berbagai jenis makanan lainnya ditempatkan. Sue Ying melepas topper dari labu, mengendus isinya dengan ringan sebelum berbalik ke istrinya sambil tertawa. Jing Qiu, sepertinya pangeran kedua ini telah menghabiskan cukup banyak. Secara keseluruhan, botol anggur dan buah roh harus berharga sekitar 1000 kristal dewa.
Sue Ying, perhatikan nampan dengan lebih baik, jawab Jing Qiu. Memberi nampan batu penyelidikan yang lebih menyeluruh. Sue Ying terkejut menemukan bahwa, meskipun tampak seperti barang biasa pada awalnya, energi murni yang tak tertandingi memancarkan darinya. Fight Stone. Sue Ying terkejut. Alasan Dewa Dunia akan mencoba menyebarkan nama mereka dan mengumpulkan iman dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya adalah jenis energi yang sangat berharga yang dikenal sebagai energi iman. Sementara itu, Fight Stone bahan yang terkondensasi dari energi iman itu sendiri. Biasanya, itu akan dipotong menjadi potongan-potongan kecil ukuran standar, biasanya sebesar ibu jari babi. Nampan di depannya harus Dibuat dari beberapa ribu batu iman. Dalam hal ini, bahan yang digunakan kemungkinan besar adalah bentuk primitif energi iman kental, yang kemudian dipotong menjadi bentuk khusus ini. Yang Mulia, ketujuh Meiyu, tertawa dari samping. Klan kaya itu sangat suka melakukan hal seperti itu. Selain memotong Fight Stone dalam bentuk nampan, mereka bahkan akan menggunakan beberapa potongan yang lebih besar yang terakumulasi dalam periode waktu yang lebih lama untuk membuat patung. Bahkan bahan yang Digunakan untuk membuat nampan ini saja, jika dihitung dalam istilah kristal dewa, kemungkinan akan menelan biaya sekitar 100.000 kristal dewa. Dan hadiah itu tidak dikirimkan kepada kamu sendirian, semua orang yang berada di peringkat 10 kemungkinan besar telah menerima baki serupa. Ini adalah hadiah sejati yang dikirim pangeran kedua. 100.000 kristal dewa. menambah biaya. 10 item seperti itu akan membawa total 1 juta kristal dewa. Sue Ying menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Itu jumlah yang luar biasa. 1 juta kristal dewa kira-kira setara dengan apa yang biasanya bisa disimpan oleh Dewa Dunia tahap 1, namun itu tidak lebih dari hadiah sambutan di tangan pangeran kedua. Sebenarnya, itu tidak berlebihan. Siapapun yang bisa masuk dalam 10 besar adalah jahat dan kemungkinan besar telah melalui berbagai pertemuan ajaib di masa lalu mereka. Bahkan 1 juta atau 2 kristal dewa tidak akan ada artinya bagi mereka. Namun, untuk hadiah 100.000 kristal dewa menjadi tanda penghargaan. hadiah nampan yang terbuat dari Fight Stone ini kemungkinan besar akan diingat Oleh 10 peringkat teratas selama sisa hidup mereka. Semakin banyak tamu datang, satu demi satu. Di antara mereka ada 10 peringkat teratas lainnya dari pertempuran peringkat prefektur Laut Tenang, serta berbagai tokoh dari klan kaya di seluruh prefektur Laut Tenang. Akhirnya, setelah semua orang tiba, pangeran kedua akhirnya muncul. Hadirin sekalian, Seperti yang kamu tahu, Bloodshed God Palace hanya menyelenggarakan pesta bunga segudang setiap 10 juta tahun, dan karenanya ini dikenal sebagai kesempatan termegah di seluruh dunia dewa. Hari ini, aku telah mengundang 10 peringkat teratas dari pertempuran peringkat karena aku percaya bahwa, 9 tahun dari sekarang, mereka semua akan berada di jalan mereka ke Istana Dewa Pertumpahan Darah itu sendiri, untuk bertarung dalam pertempuran terakhir di depan mata yang mulia dan banyak eksistensi kuat lainnya. Ayo sekarang, kalian semua untuk memperingati peristiwa besar ini, dan dalam perayaan kalian yang ke-10, mari kita bersulang. Remaja yang tampak mewah dengan jubah hitam yang duduk di posisi tertinggi, mengangkat gelas anggurnya. Semua orang mengangkat gelas anggur mereka sebagai tanggapan atas kata-kata pangeran kedua. Biarkan aku perkenalkan yang lain sebentar. Remaja berjubah hitam itu tertawa. Di sebelah kiriku adalah Brother Zhen Feng, dan dia tidak lain adalah cicit dari Master Istana Kiri. nama lengkap dari keberadaan yang kuat tidak dapat dengan mudah disebutkan. Yang disebutkan adalah pria berjubah biru dengan janggut penuh, penampilannya agak dekaden secara keseluruhan. Dia duduk di sana, fokus pada anggurnya. Ketika dia dirujuk, dia dengan santai melirik ke sekelilingnya, dan kemudian kembali minum. Ini adalah kakak Luan Qi, satu-satunya putra Marsekal Legiun Yong Barat. Ini adalah pangeran kedua memberikan presentasi singkat tentang tamu-tamu lain. Sebanyak 12 ahli waris dari klan kaya telah datang hari ini, dengan 9 dari mereka adalah dewa dunia, dan 3 lainnya adalah dewa. Untuk sebagian besar, dewa tidak akan mampu menjaga hati sejati mereka stabil. Mereka akhirnya akan hancur dan, setelah periode waktu tertentu, mereka akan mati. Dalam kasus Marshal Luan Legiun Yong Barat.
Dia memiliki total 9 anak, tetapi hanya satu dari mereka yang menjadi dewa dunia, sementara 8 lainnya tetap dewa biasa. Akhirnya, masing-masing dan masing-masing hati dewa sejati mereka hancur, menyebabkan mereka mati. Satu-satunya yang masih hidup adalah Luan Qi ini. Di antara mereka yang diundang hari ini adalah ahli waris dari klan yang memiliki kekuatan nyata di prefektur Laut Tenang. Setelah perkenalan selesai, semua orang menjadi lebih akrab satu sama lain. Ada keindahan bernyanyi dan menari di dalam aula, dan ahli waris dari klan kaya juga dibawa untuk berbicara dengan Sue Ying dan 9 dewa lainnya. Ini tidak terlalu buruk. Salah satu ahli waris dari klan kaya ini lebih sopan daripada Tuan Muda Danau Soaring Cloud. Sue Ying menemukan bahwa kebanyakan dari mereka adalah dewa dunia, 2 dari mereka bahkan pada tahap kedua, namun mereka semua berbicara dengan hormat kepadanya. Itu hanya 3 dewa yang lebih kurang dalam hal etiket. Kakak Luan Qi, Ayo, ayo. mengapa kita berdua tidak bertaruh? Seorang remaja jangkung berambut perak berteriak. Karena kakak Ying ingin bertaruh, tidak mungkin aku bisa menolak. Suatu helai rasa dingin melintas di mata Luan Qi saat dia dengan santai tertawa. Aku bertanya-tanya, apakah itu dalam perang atau keindahan? Itu harus menjadi keindahan. Perkelahian hanya akan mengotori tempat ini, yang akan membuat pangeran kedua tidak bahagia. Aku sendiri harus menanggung akibatnya, kata remaja berjubah perak itu. Ada harta dewa dunia yang aku miliki yang diberikan ayah aku untuk aku mainkan. Namun, Aku merasa itu agak tidak sopan, jadi aku akan menggunakannya sebagai bagian dari yang terbaik. Dengan kata-kata itu, remaja berjubah perak itu membalik tangannya untuk mengeluarkan kapak berkepala 2 berwarna darah. Luan Qi mengerutkan kening sesaat, sebelum senyum kembali ke wajahnya. Baik, aku akan bermain dengan kamu. Satu-satunya hal yang bisa aku bawa adalah harta dewa dunia ini bernilai 1 juta kristal dewa. Dia dengan santai membalik tangannya, mengeluarkan pedang yang disimpan dalam sarung berwarna biru. pada pandangan ini, Sue Ying tidak bisa tidak merasa semacam permusuhan ada antara dewa yang dikenal sebagai Jenderal Ying dan Luan Qi. Kalau tidak akan ada gunanya mengeluarkan item mahal untuk taruhan. Sue Ying sudah menyadari bahwa kaum kaya akan sering menggunakan berbagai jenis platform perjudian. Selain yang paling umum dilihat, dikenal sebagai pertempuran berdarah, platform pertempuran berdarah, ada jenis taruhan lainnya seperti dalam hal keindahan, atau binatang bermutasi. Jenis yang dikenal sebagai pertarungan kecantikan adalah di antara yang paling umum dilihat, dan itu mengharuskan masing-masing pihak mengirimkan seorang wanita cantik, tanpa pakaian pelindung apapun, yang akan bertarung hanya menggunakan senjata yang disediakan untuk mereka. Jenis pertempuran ini akan berakhir setelah kedua belah pihak terluka, jadi itu sudah bisa dianggap cukup baik hati, dibandingkan dengan pertempuran berdarah dari binatang bermutasi, yang tidak akan berakhir sampai satu pihak membunuh yang lain. hahaha, karena kakak Ying dan kakak Luan Qi dalam suasana hati yang bahagia. Sebagai tuan rumah, aku akan memungkinkan semua orang untuk menempatkan taruhan mereka juga. Tarifnya 1:2, jadi siapapun bisa menikmati perjudian santai, pangeran kedua berkata dengan acuh tak acuh, dengan ekspresi yang tampak seperti sedang tersenyum, tetapi pada saat yang sama tidak. Aku akan memasang taruhan di sisi kakak Ying. Terakhir kali, dia kalah sangat buruk, jadi aku yakin dia akan membawa keindahan yang sangat luar biasa kali ini. Aku masih akan bertaruh di sisi saudara Luan Qi. Ahli waris dari klan kaya sudah menempatkan taruhan mereka. Pada saat yang sama, Sue Ying dan 9 peringkat lainnya juga bergabung dengan mereka dalam taruhan, sehingga memberi mereka wajah. Secara alami, mereka memiliki pemahaman yang diam-diam satu sama lain, sehingga mereka tidak mengeluarkan banyak uang, taruhan mereka masing-masing tidak melebihi 10.000 kristal dewa. Secepatnya, 2 wanita berjalan di dalam istana dari luar. satu berpakaian putih, yang lain ungu, namun keduanya bertelanjang kaki dan kehilangan segala bentuk baju besi. Kedua wanita itu sekarang saling berhadapan, satu sekarang memegang pedang, yang lain memegang pedang dengan kedua tangan. Mereka saling menatap. Kamu benar-benar mengirim Baiji lagi. Remaja berjubah perak, Jenderal Ying, tertawa. Kakak Luan Qi, kamu tahu bahwa aku sangat menyadari kekuatan tempur Baiji. Namun kamu masih berani mengirimnya keluar lagi.
Kamu dapat terus berbicara setelah kamu menunjukkan kepada aku bahwa kamu memiliki peluang untuk menang, jawab Luan Qi terus terang. Remaja berjubah perak itu menatap tajam ke arah wanita berjubah ungu itu. Dan sebagai tanggapan, wanita berjubah ungu mengerti bahwa dia tidak bisa kehilangan pertempuran ini. Itu mungkin hanya pertarungan kecantikan yang akan berakhir segera setelah seseorang terluka, tetapi Jenderal Ying tidak akan pernah melepaskannya jika dia kalah. Sou. Kedua wanita itu akhirnya bergerak. jubah putih berkibar dari yang pertama melahirkan ilusi kabur, Dan pedangnya mengikuti lengkungan melalui langit. pada saat yang sama. Wanita berjubah ungu telah menghilang hampir secara instan, hanya untuk muncul kembali di samping lawannya. Keduanya segera melakukan pukulan perdagangan di udara. Senjata keduanya bentrok saat mereka bertukar bergerak dari waktu ke waktu, menghindari peluang apapun. Sosok kedua peserta dalam pertempuran kecantikan menghangatkan hati dan menyenangkan mata. Hebat, Sue Ying bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan tempur kedua gadis ini pastinya cukup untuk membiarkan mereka melewati pemilihan bintang. Namun, Mereka mungkin sudah cukup tua, sehingga mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pesta bunga Miriat. Setiap peserta di pesta bunga Miriat harus berusia di bawah 11 juta tahun. Sebenarnya, sebagian besar dewa akan berkultivasi sangat lambat. Misalnya, dewa leluhur klan Xia seperti Purple Thunder Emperor, Emperor Yunhai, atau Scarlet Fire Emperor, semuanya berusia lebih dari 10 juta tahun. Dunia dewa-dewa yang benar-benar mencapai tingkat yang sangat kuat biasanya akan dipupuk selama lebih dari 50 juta tahun. namun, Usia tua akan sangat mengurangi peluang bagi seorang kultivator untuk mencapai dunia dewa dunia. Pesta bunga Miriat akhirnya dicari para ahli dari potensi luar biasa. Jika usia tidak dipertimbangkan, dewa terkuat dari semua mungkin hanya membuktikan telah hidup selama lebih dari 100 juta tahun. bahkan akan ada kemungkinan orang seperti itu meninggal karena hati dewa sejati mereka hancur sebelum pesta bunga Miriat bahkan berakhir. Itu tidak lebih dari lelucon buruk. Cahaya pedang lain Melewati langit. Ketika kedua sosok itu mendarat, jubah ungu wanita itu sekarang robek, dan luka besar bisa dilihat di lengannya. jejak darah telah Menyebar ke seluruh aula istana. Meskipun luka-lukanya pulih dengan cepat, Wajah wanita itu menjadi pucat. Dia telah kalah. Dia benar-benar kehilangan. Sampah. Remaja berjubah perak itu meraung, ekspresi biadab di wajahnya. Ketika dia mendengar itu, wanita berjubah ungu itu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. bawa diri. Dirimu ke sini, perintah remaja berjubah perak dengan dingin, dan wanita itu segera bergegas dengan gugup. Kakak Ying, Jangan bilang kamu benar-benar akan membunuh kecantikan lain yang kalah pertempuran. Luan Qi tertawa. Itu akan baik-baik saja pada kesempatan yang berbeda, tetapi kita ada di sini hari ini di depan 10 peringkat teratas yang ada di sini sebagai tamu. bukan terserah kamu bagaimana aku mengelola bisnis. Bisnisku sendiri, Jenderal Ying mencibir. Luan Qi mengerutkan kening, tetapi kemudian hanya tertawa sindiran, tidak mengatakan apapun setelah itu. Haha, Ini adalah kemenangan kakak Luan Qi. Ada beberapa orang yang memasang taruhan pada kakak Luan Qi. Tampaknya, sebagai bankir, aku telah mengalami beberapa kerugian besar kali ini. Tidak bergerak dari tempat duduknya di atas, pangeran kedua malah mengirim pesanan untuk kristal dewa untuk dibawa keluar dan didistribusikan kepada para pemenang. Sue Ying sendiri juga memasang taruhannya pada Luan Qi. Dia merasa bahwa, sebagai dewa dunia, Luan Qi akan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan kesepakatan seperti itu, dan itu terbukti benar. Dia mendapat sedikit melalui kesepakatan ini, 10.000 kristal dewa. Jenderal Ying meraih wanita berjubah ungu yang berlutut di sisinya dan memaksanya untuk membantu menuangkan anggur dan melayani dia selama jamuan makan. lagu-lagu dan tarian Dilanjutkan, beberapa bentuk kehidupan jarang terlihat bahkan telah keluar untuk tampil. Secara keseluruhan, jamuan itu sibuk dengan aktivitas. Jenderal Ying agak diam, dia gelisah setelah kalah taruhan. Akhirnya, visinya mendarat di sisi berlawanan ruangan di mana Sue Ying berada di samping Jin Qiu. Dia tertawa dan mengobrol bersama suaminya.
Mengapa Demikian, tidak peduli bagaimana aku mencoba berkultivasi, itu terbukti tidak berguna, namun ia dapat berkultivasi hanya selama 2000 tahun dan menjadi begitu kuat. Dia bahkan akan menjadi dewa dunia dengan mudah. Bahkan wanita itu sangat cantik. Mata Jenderal Ying dipenuhi dengan kedinginan. Haha, Kakak Dongbo. Jenderal Ying tiba-tiba berkata. Kembali di kursinya di sisi yang berlawanan, Sue Ying awalnya terkejut. Dia kemudian melihat ke belakang dan menjawab sambil tersenyum, Jenderal Ying. Saudara Dongbo, aku telah menyaksikan kamu bertindak sebelumnya, dan aku merasakan kedekatan dengan kamu. Kamu mungkin memiliki keindahan ini. Jenderal Ying melambaikan tangannya. Wanita berjubah ungu itu terkejut sesaat, namun dia hanya meliriknya. Hidupmu akan berada di tangan saudara Dongbo di masa depan. Segera setelah dia mendengar itu, suasana hati wanita berjubah ungu itu segera menjadi cerah, dan dia berubah bahagia. Dia takut Jenderal Ying hanya akan menghukumnya sampai mati. Sue Ying tidak bisa memahami situasinya. Jenderal Ying, apa yang terjadi? Apakah kamu mungkin memandang rendah aku? Jenderal Ying berjubah perak mengerutkan kening. Aku tidak akan berani, jawab Sue Ying. Haha, Kakak Dongbo, karena melihat bagaimana Kakak Ying menawarkannya padamu akan lebih baik jika kamu menerimanya. Ini hanya dia yang memberimu kecantikan. Kamu paling baik menerimanya. Ahli waris lain dari klan kaya mengambil untuk mendorongnya. Aku harus berterima kasih kepada Jenderal Ying, kalau begitu, Sue Ying mengirim pandangan ke sisinya. Tidak sulit untuk mengetahui seberapa mengerikan hasilnya bagi wanita berjubah ungu setelah kekalahannya. dalam hal itu. Dia merasa cocok untuk hanya menerimanya. Saat dia melakukannya, dia mengirimkan ke istrinya, Jing Qiu, dia akan menjadi milikmu untuk diperintahkan di masa depan. Jing Qiu balas tersenyum. Saat melihat dia tersenyum, Jenderal Ying tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya. Dia cantik luar biasa. Dan temperamennya hanya membuat kecantikannya semakin transendental. Haha, Brother Dongbo, Melihat bagaimana aku telah memberi kamu kecantikan, akan adil jika kamu mengirimnya kembali kepada aku, apakah aku benar? Jenderal Ying berkata, aku pikir akan lebih baik jika kamu memberiku wanita berjubah biru di sisimu, oke. Sue Ying pada awalnya terpana, tetapi ekspresinya dengan cepat berubah menjadi abu-abu pucat. pada saat yang sama, di sisinya, Jing Qiu tercengang sesaat, sebelum amarah yang sulit disembunyikan menyusulnya. Suasana yang menyelimuti seluruh aula istana berubah menjadi berat, dan ahli waris dari klan kaya mulai merasakan bahwa segalanya akan serba salah. Jenderal Ying, apakah kamu mungkin mabuk terlalu banyak? Sue Ying dengan dingin balas. Apa kamu bahkan tidak mau menyerahkan seorang wanita lajang? Apakah kamu memandang rendah aku? lapisan salju sekarang terlihat di mata Jenderal Ying yang berjubah perak. Wanita ini adalah istriku. Sue Ying tanpa sadar menghancurkan piala anggur yang dipegangnya berkeping-keping. Dia mengirim remaja berjubah perak itu tatapan dingin, Jenderal Ying, apakah kamu tidak berpikir kamu terlalu jauh? Siapa yang peduli bahwa dia istrimu? Apakah kamu tidak mendengarku ketika aku menyuruhmu menyerahkannya? Jenderal Ying menjawab dengan mata menyipit. Jejak niat Membunuh sekarang mudah dilihat di mata Sue Ying. pada saat itulah transmisi Luan Qi mencapai telinga Sue Ying, Kakak Dongdong. Ayah Ying mungkin dewa dunia tahap ketiga, tetapi ia hanyalah pengawal kekaisaran di bawah yang mulia. Namun, bibinya tidak lain adalah dewa dunia Fenomous Ying yang terkenal dari prefektur Laut Tenang kami. Dia adalah anak tunggal ayahnya, dan dia hanyalah dewa. Dia hanya berkultivasi selama 70 juta tahun sejauh ini, tetapi kepribadiannya cukup unik, tanpa mengkonsumsi harta lagi, dia akan menemukan itu tidak dapat menahan hati sejatinya lagi. Itulah sebabnya dia menjadi agak gila setiap kali dia menjalankan bisnis. Kamu tidak akan menemukan nilai nyata dalam melawannya secara langsung. Kakak Dongbo, Suara lain mengirimkan pesan yang berbeda kepadanya, yang ini milik pangeran kedua. latar belakang Jenderal Ying benar-benar besar. Dia dengan cepat mendekati waktu untuk True Deity Heart-nya hancur, jadi dia menjadi agak marah. bahkan aku tidak bisa lagi menang. Menanganinya saat ini, jadi jangan melawannya. Petik 2. Keduanya mengirim pesan. Kakak Ying, Kakak Dongbo mengambil peringkat teratas dalam pertarungan peringkat dan hubungannya dengan istrinya sangat dalam.
Aku sarankan kamu mengambil langkah mundur kali ini, pangeran kedua berkata dari kursinya tinggi di atas. Pangeran kedua, masalah ini adalah antara aku dan Dongbo. Yang terbaik adalah jika kamu tidak menerobos masuk. Jenderal Ying mengirim tatapan tajam ke arah Sui Ying. Sekarang, apakah kamu tuli atau apa? Apakah kamu benar-benar tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Tangan kanan Sui Ying lepas, dan serpihan piala anggur yang baru saja ia hancurkan jatuh ke atas meja. Dia kemudian menatap remaja berjubah perak itu dengan seringai. Hua. Seorang remaja berjubah biru tiba-tiba muncul tepat di sebelah Jenderal Ying, itu tidak lain adalah Sui Ying. Papa. Dia segera menamparkan wajah Jenderal Ying. Adegan dia ditampar selusin kali berturut-turut seperti ilusi. Bahkan, Dia ditampar sangat keras sehingga dia dikirim terbang mundur. baru Setelah seorang lelaki berjubah abu-abu bertindak, dia berhenti di udara. Orang tua itu marah, tetapi dia, bagaimanapun juga dewa dunia tahap 1, dan dia tidak berpikir akan ada seseorang di istana yang akan sangat berani untuk bertindak melawan tuan mudanya. Penampilan tubuh Mirage benar-benar terlalu tiba-tiba. kamu akan berani memukulku. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.